Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu Guru Pendamping yang masih setia mendampingi adik-adik untuk mengikuti pembelajaran skolastik pada hari ini. Salam cerdas juga untuk adik-adik andalan Sulawesi Selatan. Baik adik-adik, hari ini kita berjumpa lagi untuk membahas materi skolastik Bahasa Indonesia, tentunya bersama saya, Nur Fadilah. Generasi Smart School berkarakter cerdas. Oke, adik-adik, hari ini kita akan membahas salah satu subtes dari Bahasa Indonesia, yaitu subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, dalam hal ini adalah materi terkait sintaksis. Nah, sintaksis ini ada beberapa materi ya, yang ada frasa, ada kalimat. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai frasa. Oke. Nah, jadi sebelum kita terlalu jauh ya membahas mengenai frasa, Kakak ingin mereview kembali. Nah, dari bahasa Indonesia ya, itu ada beberapa istilah ya. Ada istilah kata, ada kemudian istilah jadi sebelumnya ada huruf ya, ada huruf. Kumpulan huruf itu nanti akan membentuk kata. Kata akan membentuk frasa. Kemudian frasa, lalu ada klausa, lalu ada kalimat. Nah, tentunya adik-adik sudah tahu yang dimaksud dengan huruf itu apa ya. Kemudian kata juga sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita menuju ke istilah frasa ya. Frasa. Jadi frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi dari kalimat. Nah, biasanya adik-adik ya masih banyak yang bingung antara frasa dengan klausa. Nah, nanti kita akan bahas. Jadi, frasa itu dia menduduki satu fungsi dari kalimat. Maksudnya apa? Nah, fungsi kalimat itu kalau adik-adik masih ingat ya, fungsi kalimat adalah ada subjek, ada predikat, objek, dan keterangan. Nah, jadi di mana letak frasa dalam suatu kalimat? Kita lihat kalimat di samping ini ya. Nah, ada kalimat yang pertama, ayah sedang makan nasi goreng. Nah, ingat pengertian dari frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi dari kalimat. Nah, ayah di sini itu bertindak atau berfungsi sebagai subjek ya. Sedang makan itu bertindak sebagai predikat dan nasi goreng bertindak sebagai objek ya, atau berfungsi sebagai objek. Nah, berarti frasa di sini dalam kalimat ini adalah ini ya, sedang makan itu adalah frasa. Kenapa? Karena terdiri dari dua kata dan menduduki satu fungsi dari kalimat, yaitu fungsi predikat.
Kemudian nasi goreng ya. Nasi goreng ini juga masuk ke dalam atau tergolong ke dalam frasa. Kenapa? Karena terdiri dari dua kata dan menduduki satu fungsi dari kalimat, yaitu fungsi objek. Nah, itu yang disebut dengan frasa ya. Kemudian kita melihat lagi ke kalimat yang di bawahnya. Dua orang mahasiswa itu sedang membaca buku teori di perpustakaan. Nah, kita bisa mengatakan bahwa dua orang mahasiswa itu ya, itu bertindak sebagai subjek. Kemudian sedang membaca itu adalah predikat, fungsi predikat ya. Buku teori itu adalah objek dan di perpustakaan itu adalah keterangan. Nah, dua orang mahasiswa itu dapat dikatakan sebagai frasa. Kenapa? Karena terdiri dari dua kata atau lebih dan menduduki satu fungsi dari kalimat, yaitu fungsi subjek. Sama halnya dengan sedang membaca. Sedang membaca juga tergolong ke dalam frasa karena terdiri dari dua kata dan menduduki satu fungsi kalimat, yaitu fungsi predikat. Lalu buku teori juga tergolong ke dalam frasa karena menduduki fungsi objek ya. Kemudian terdiri dari dua kata. Sama halnya juga untuk di perpustakaan, juga termasuk ke dalam satu frasa ya, karena terdiri dari dua kata dan menduduki satu fungsi dalam kalimat, yaitu fungsi keterangan. Jadi seperti itu untuk pengertian dari frasa dan contohnya ya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai ciri-ciri dari frasa. Yang pertama, terdiri minimal dua kata atau lebih. Jadi kalau cuma satu kata berarti itu bukan frasa ya. Kalau cuma satu kata berarti namanya kata. Kemudian bisa lebih dari dua seperti yang sudah kakak contohkan sebelumnya. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, frasa ini tidak mengandung predikat atau non-predikatif. Maksudnya, jadi di dalam frasa itu ya, seperti yang sudah kakak contohkan sebelumnya. Misalnya tadi, sedang makan. Nah, sedang makan itu memang adalah fungsi predikat dalam kalimat sebelumnya ya, kalimat yang tadi. Tetapi di dalam kata sedang makan itu tidak ada unsur-unsur predikatif di situ ya. Kemudian tadi juga nasi goreng. Nasi goreng termasuk ke dalam frasa karena tidak ada unsur predikatifnya. Kemudian ciri berikutnya yaitu menempati fungsi gramatikal dalam kalimat. Nah, itu tadi yang sudah kakak jelaskan, menempati fungsi subjek, bisa menempati fungsi predikat, objek, atau keterangan. Seperti itu untuk ciri-ciri dari frasa. Nah, sekarang apa sih perbedaan dari frasa dan klausa ya? Karena kadang masih banyak yang bingung perbedaan di antara keduanya. Kalau frasa tadi ya, kita langsung ke contohnya saja. Ibu sedang memasak nasi ya, ibu sedang memasak nasi. Nah, sedang memasak di sini ini adalah frasa ya. Kenapa? Karena ibu bertindak sebagai subjek, sedang memasak bertindak sebagai predikat, dan nasi bertindak sebagai objek. Sedang memasak itu adalah dua kata yang masuk ke dalam fungsi predikat ya, menduduki satu fungsi dalam kalimat. Atau misalnya ayam goreng. Nah, ini juga adalah frasa karena terdiri dari dua kata dan tidak mengandung unsur predikat ya. Kemudian bedanya dengan klausa. Nah, kalau frasa menduduki satu fungsi kalimat, kalau klausa menduduki dua fungsi dari kalimat, bisa fungsi subjek dan predikat, bisa predikat dengan objek, dan seterusnya ya. Jadi ada dua fungsi di dalam klausa. Contoh misalnya, ibu sedang memasak nasi. Nah, ini kan adalah sebuah kalimat. Di mana klausanya? Klausanya adalah yang ini, ibu sedang memasak. Jadi subjek, ibu bertindak sebagai subjek, sedang memasak bertindak sebagai
predikat itu adalah klausa ya. Ibu sedang memasak itu adalah klausa. Kalau sudah ditambah nasi, nah itu sudah menuju ke kalimat gitu. Kemudian contoh berikutnya, makan ayam goreng ya. Makan ayam goreng ini juga adalah berupa klausa. Kenapa? Karena mengandung unsur predikatif, yaitu ada kata makan ayam goreng, seperti itu. Jadi sudah bisa ya dibedakan antara frasa dengan klausa. Frasa menduduki satu fungsi dalam kalimat dan klausa menduduki dua fungsi dari kalimat. Seperti itu adik-adik. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia jenis-jenis frasa berdasarkan unsur intinya. Nah, jadi ada frasa endosentris, yang dimana frasa endosentris ini adalah unsur-unsur pembentuk dari frasa tersebut dapat menggantikan kedudukan dari frasa itu secara menyeluruh. Singkatnya ya, singkatnya seperti ini. Kalau frasa endosentris itu pasti memiliki unsur diterangkan dan unsur menerangkan. Jadi tadi kan kita sudah bahas bahwa frasa itu terdiri dari dua kata atau lebih. Nah, dari dua kata atau lebih itu ada kata yang berperan sebagai unsur diterangkan dan ada yang berperan sebagai unsur menerangkan yang biasa disingkat dengan D dan M. Oke, yang jenis yang pertama ada frasa apositif. Nah, frasa apositif ini adalah frasa yang dapat menjelaskan suatu hal. Contoh misalnya ya, Karina anak Pak Guru sangat baik. Nah, di mana frasanya? Jadi frasanya di sini adalah ini ya adik-adik. Karina anak Pak Guru. Nah, anak Pak Guru ini menjelaskan bahwa si Karina ini dijelaskan bahwa dia anaknya Pak Guru. Nah, seperti itu. Itu untuk frasa apositif. Nah, sekarang di mana unsur diterangkan dan menerangkannya? Jadi unsur diterangkan dan menerangkan untuk frasa apositif itu semuanya adalah diterangkan ya. Semua itu diterangkan. Semua itu inti ya. Inti. Kemudian untuk frasa setara atau koordinatif. Frasa setara ini adalah frasa yang unsur pembentuknya berkedudukan sederajat. Contoh ya, misalnya suami istri, tua muda, merah putih. Nah, jadi tidak ada. Jadi kalau untuk frasa setara ini, keduanya itu adalah berperan sebagai diterangkan ya, atau biasa juga disebut dengan inti. Ya adik-adik, diterangkan itu biasa disebut dengan inti frasa. Dan menerangkan itu biasanya disebut dengan penjelas ya. Seperti itu. Nah, kemudian frasa bertingkat atau atributif. Frasa yang satu unsurnya menjelaskan unsur lain. Ditandai oleh adanya unsur yang berfungsi sebagai inti frasa dan atribut frasa. Contoh misalnya ya. Jadi inti frasa itu disebut dengan diterangkan. Atribut frasa atau penjelas biasanya disebut dengan yang menerangkan atau disingkat dengan M ya. Contoh, baju hitam, sangat cantik, rumah makan. Nah, jadi di mana unsur inti dan atributnya? Kita coba lihat ya. Baju hitam ini, baju ini bertindak sebagai unsur diterangkan atau unsur intinya gitu. Terus hitam bertindak sebagai penjelas bahwa baju tersebut itu berwarna hitam. Sehingga karena dia penjelas maka bertindak sebagai menerangkan ya, seperti itu. Kemudian sangat cantik. Sangat cantik di sini yang bertindak sebagai inti adalah cantiknya ya. Yang bertindak sebagai intinya adalah yang cantik. Sedangkan sangat itu bertindak sebagai yang menerangkan. Menerangkan bahwa misalnya ya si dia memiliki rupa yang sangat cantik gitu, cantik sekali rupanya ya, seperti itu. Itu maksudnya sangat cantik. Jadi sangat itu menerangkan bahwa cantik dari si dia itu cantik sekali, seperti itu ya. Kemudian rumah makan ya, rumah makan
di sini polanya itu adalah rumah bertindak sebagai inti atau D ya diterangkan, kemudian makan bertindak sebagai M atau yang menerangkan. Nah, karena rumah makan ya menjelaskan bahwa rumah tersebut adalah rumah tempat untuk makan. Seperti itu. Itu penentuan dari yang mana inti dan yang mana menerangkannya ya, penjelasnya. Oke. Selanjutnya kita ke jenis frasa berikutnya. Kalau tadi endosentris, sekarang frasa eksosentris. Nah, frasa eksosentris ini adalah frasa yang semuanya atau salah satu unsur di frasa tersebut tidak dapat menggantikan frasa itu secara menyeluruh. Atau yang secara singkatnya ya disebut dengan frasa yang tidak memiliki inti frasa. Jadi kalau tadi kita bisa mengetahui yang mana inti dan yang mana penjelas. Kalau untuk frasa ini itu kita tidak bisa mengetahui yang mana inti frasanya. Karena contohnya ya, ibu pergi ke pasar, Handoko sedang ada di Bandung, ya. Kemudian ayah baru saja tiba dari Manado. Dari Manado ini frasanya ya. Kemudian mobil itu melaju kencang dari arah selatan. Nah, itu yang kakak garis bawahi adalah frasa. Jadi di sini kita tidak bisa menentukan yang mana intinya dan tidak bisa ada unsur dari dua kata ini ya yang bisa kita hilangkan, tidak ada. Kalau untuk frasa endosentris ada unsur penjelas yang bisa kita hilangkan. Kalau kita hilangkan maka kalimatnya itu masih sama maknanya. Tetapi kalau kita hilangkan misalnya unsur ke ya, ibu pergi pasar sejak tadi pagi. Nah, itu kalimatnya menjadi tidak baik ya, tidak cocok. Atau misalnya kita hilangkan kata Bandung. Handoko sedang ada di. Nah, itu jadi kalimatnya tidak jadi rancu ya kalimatnya, sehingga untuk frasa eksosentris tidak ada unsur inti frasa dan tidak ada pelengkap ya atau penjelas. Karena dari kedua unsurnya tidak ada yang bisa dihilangkan, seperti itu. Kemudian ini adalah jenis frasa berdasarkan jenis katanya ya. Kalau sebelumnya tadi berdasarkan unsur pembentuknya, kalau sekarang berdasarkan jenis kata. Nah, frasa ada beberapa ya jenisnya, ada frasa verbal. Diambil dari kata verba ya, verba itu adalah kata kerja. Berarti frasa verbal adalah frasa yang inti atau diterangkannya itu dari merupakan kata kerja ya. Merupakan kata kerja. Contohnya sedang menangis, menangis itu adalah kata kerja. Sedang memasak, memasak itu adalah kata kerja. Seperti itu. Kemudian frasa nomina. Yang dimana frasa ini memiliki inti frasa yang berupa kata benda ya. Frasa nomina itu berarti inti frasanya itu merupakan kata benda. Contoh, gudang besar. Nah, gudang besar ini yang merupakan inti adalah gudang ya. Rumah sempit, yang menjadi inti adalah rumah. Kenapa? Coba ya kita bahas ya untuk gudang besar, berarti menjelaskan bahwa gudangnya itu ukurannya besar. Nah, jadi besar di sini bertindak sebagai penjelas, menjelaskan atau menerangkan. Makanya di sini bertindak sebagai M ya atau menerangkan. Rumah sempit. Sempit, kata sempit ini menjelaskan bahwa atau menerangkan bahwa rumah itu sempit. Itu ukurannya kecil atau sempit. Nah, sehingga sempit ini bertindak sebagai M atau menerangkan ya. Kemudian frasa adjektifal dari kata adjektiva, yang dimana inti dari frasa ini merupakan kata sifat. Contoh misalnya sangat cantik. Nah, berarti yang bertindak sebagai inti itu adalah kata sifat, di mana kata sifat itu di sini ya. Cantik,
baik, itu adalah kata sifat. Berarti sangat di sini bertindak sebagai penjelas atau menerangkan. Kemudian sekali di sini ya, baik sekali, kata sekali di sini bertindak sebagai unsur menerangkan atau penjelas. Oke. Kemudian frasa pronomina. Frasa ini memiliki inti frasa yang merupakan kata ganti ya. Kata ganti contohnya seperti Anda sekalian, mereka berdua, aku dan dia gitu. Jadi Anda sekalian, Anda di sini adalah kata ganti orang ya. Bertindak sebagai inti. Sekalian di sini bertindak sebagai penjelas atau yang menerangkan. Gitu. Jadi dia bertindak sebagai M. Mereka berdua. Nah, mereka juga adalah inti karena merupakan kata ganti. Atau aku dan dia. Nah, bedanya kalau aku dan dia itu dua-duanya adalah inti ya. Karena dua-duanya merupakan kata ganti. Seperti itu. Selanjutnya jenis frasa numeralia dari kata numeral ya. Numeralia itu merupakan frasa yang inti frasanya merupakan kata bilangan. Nah, contohnya misalnya 17 seikat sayur 2 atau 3. Jadi 17 ini kan ada dua kata, kemudian dua-duanya ini adalah frasa numeralia gitu karena menjelaskan tentang bilangan. Atau seikat sayur. Nah, seikat di sini bertindak sebagai inti atau yang diterangkan gitu. Sayur di sini merupakan penjelas, menjelaskan bahwa yang seikat itu yang dimaksud adalah sayur. Gitu ya. Kemudian 2 atau 3. Nah, sama-sama merupakan kata bilangan sehingga polanya adalah D dan D ya, diterangkan dan diterangkan. Seperti itu. Kemudian frasa adverbial yang dimana inti dari frasa ini merupakan kata keterangan dari kata adverbia ya. Kata keterangan. Contohnya misalnya hampir sampai 15 menit lagi. Nah, hampir sampai ini itu adalah kata keterangan. Di mana kata keterangannya? Kata keterangannya ada di sini ya, hampir. Kemudian 15 menit lagi. 15 menit lagi itu adalah merujuk pada kata keterangan sehingga bertindak sebagai inti ya, inti frasa. Dan lagi, kata lagi di sini bertindak sebagai unsur penjelas atau yang menerangkan. Seperti itu ya adik-adik. Jadi untuk jenis frasa yang berdasarkan jenis katanya, maka yang bertindak sebagai inti ya, inti frasa itu adalah jenis katanya, seperti itu. Jadi kalau misalnya contohnya kata numeralia, berarti yang bertindak sebagai inti adalah kata bilangannya, atau frasa nomina, berarti yang bertindak sebagai inti adalah kata bendanya, seperti itu ya. Itu harus dipahami adik-adik karena soal frasa ini selalu langganan ya, langganan di soal UTBK, jadi selalu keluar soalnya. Nah, kemudian jenis frasa yang lain ya, kalau tadi ada endosentris, eksosentris, kemudian ada frasa ambigu. Nah, dari kata ambigu saja kita sudah tahu, oh berarti frasa ini adalah frasa yang menimbulkan makna ganda atau tidak jelas. Contoh misalnya, buku gambar baru. Nah, buku gambar baru ini, frasa ini memiliki makna yang dimana misalnya bukunya yang baru kah atau gambarnya yang baru. Buku gambar baru berarti buku gambarnya baru atau gambarnya yang baru. Nah, itu memiliki makna ganda. Itu dimaksud dengan frasa ambigu. Atau misalnya baju ibu ya.
baju ibu itu adalah frasa. Dibuang ke tempat sampah. Nah, baju ibu di sini memiliki makna. Bisa baju miliknya ibu, atau baju yang menggambarkan diri ibu, atau baju buatan ibu. Nah, itu yang ambigu di frasa baju ibu ini. Seperti itu. Jadi kalau frasa ambigu itu dari frasa tersebut memiliki makna ganda ya, atau maknanya tidak jelas. Nah, kemudian frasa idiomatik. Frasa idiomatik ini dari kata idiom ya, yang berarti frasa yang memiliki makna konotasi. Jadi frasa idiom ini seperti contohnya ya, kepala dingin. Nah, bukan berarti kepalanya dingin, tetapi kepala dingin ini adalah makna kiasan yang memiliki makna baru, yaitu tenang dan sabar. Atau angkat topi. Nah, jadi bukan berarti topinya diangkat ya, bukan, tetapi ada makna baru, yaitu menaruh hormat, seperti itu. Nah, jadi harus bisa dibedakan ya adik-adik, ambigu dengan idiomatik. Kalau ambigu berarti frasa tersebut memiliki makna ganda. Tapi kalau idiomatik berarti frasa tersebut memiliki makna baru yang bukan berasal dari dari frasa asalnya. Ya, ini frasa asal. Kemudian memiliki makna baru, seperti itu. Oke. Nah, adik-adik, untuk soal frasa yang keluar dalam UTBK itu sebenarnya adalah soal-soal yang bukan merupakan soal hafalan ya, bukan hafalan. Jadi bukan misalnya jenis frasa yang seperti ini itu apa. Jadi bukan jenis frasanya yang ditanyakan. Nah, yang diminta untuk soal-soal UTBK adalah kita harus memahami terkait frasa itu. Jadi untuk menjawab soal frasa yang harus kita perhatikan ada tiga poinnya ya. Perhatikan kelas kata. Jadi kalau menjawab soal frasa harus memperhatikan kelas katanya. Kelas kata sama dengan jenis kata ya. Numeralia, nomina, pronomina, seperti itu. Kemudian perhatikan pola frasanya. Tadi sudah kakak jelaskan terkait pola frasa, ada pola DM ya. Diterangkan, menerangkan. Kemudian perhatikan makna frasanya. Nah, kakak berikan contohnya ya. Untuk kelas kata atau jenis kata, yaitu tadi ada kata kerja, kata benda, kata sifat, keterangan, kata ganti, dan kata bilangan. Jadi harus tahu, oh ini frasa termasuk frasa kata kerja atau frasa verba, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi harus kemampuan atau pengetahuan terkait kelas kata juga sangat penting ya untuk menjawab soal-soal frasa. Kemudian yang kedua, harus mengetahui pola frasanya. Nah, pola frasa ini banyak dibahas di jenis frasa atributif. Tadi ya, ada kakak jelaskan mengenai frasa atributif, di mana frasa atributif ini memiliki inti dan unsur penjelas atau diterangkan dan menerangkan. Contohnya baju hitam, baju bertindak sebagai inti ya, atau suatu unsur yang diterangkan, dan hitam bertindak sebagai unsur yang menerangkan ya. Nah, biasanya pola frasa itu bisa berupa DM ya, bisa berupa DM polanya, bisa berupa pola MD, menerangkan diterangkan, bisa juga polanya adalah diterangkan gitu. Jadi tergantung frasanya. Nah, di sini makanya pentingnya adik-adik bisa menentukan dari frasa tersebut kira-kira bagaimana polanya. Apakah DM, DD atau MD gitu. Nah, kemudian makna frasa ya. Makna frasa contohnya misalnya ada frasa rumah sempit. Berarti maknanya menunjukkan ukuran rumah gitu. Atau misalnya paras wanita itu sangat cantik ya, ini. Frasa sangat cantik berarti maknanya adalah menunjukkan sifat, yang dimana sifat di sini adalah cantik. Berarti menunjukkan bahwa paras wanita itu cantik sekali gitu. Atau meja kaca.
meja kaca memiliki makna menunjukkan bahan atau terbuat dari bahan gitu. Misalnya ya, meja kaca berarti meja yang terbuat dari bahan kaca. Atau misalnya meja kayu berarti maknanya sama ya, terbuat dari bahan kayu. Seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ya adik-adik, untuk menjawab soal frasa perhatikan 3 poin ini. Ada kelas kata, pola frasa, dan makna. Oke, kita menuju ke contoh soal yang pertama. Nah, ini masih sederhana ya. Frasa yang tidak memiliki pola sama yaitu, berarti kita akan melihat dari keempat opsi ini yang mana pola frasanya yang berbeda. Kalau kita membahas mengenai pola frasa ya, kalau berbicara mengenai pola frasa berarti kita berbicara menentukan yang mana DM-nya kan, apakah dia DM atau MD atau DD ya, seperti itu. Nah, kita ke opsi yang pertama, opsi A, kakak kandung. Kakak kandung itu, kalau kakak kandung itu yang bertindak sebagai inti atau yang diterangkan adalah ini ya, kakak yang bertindak sebagai inti. Jadi di sini adalah D. Kemudian kandung ini adalah menerangkan bahwa kakak yang dimaksud itu adalah kakak kandung, seperti itu. Jadi ini polanya adalah DM. Jadi adik-adik, untuk menentukan yang mana inti, yang mana penjelas, sebenarnya ada beberapa hal ya. Yang pertama itu bisa kita lihat dari apa yang dibahas di frasa tersebut ya. Jadi apa yang dibahas? Yang dibahas dari frasa tersebut. Dari frasa tersebut ya. Yang kedua, untuk menentukan inti pada suatu frasa, jadi dalam frasa tersebut kalau penjelasnya dihilangkan ya, unsur penjelas dihilangkan, unsur penjelas dalam hal ini adalah M ya, dihilangkan, maka makna kalimat itu tidak berubah. Makna tidak berubah ya. Seperti itu. Jadi ada 2 hal yang harus diperhatikan untuk menentukan yang mana inti dan yang mana penjelas. Seperti kakak kandung. Kakak kandung ini yang dibahas adalah kakak sebenarnya ya. Yang menjelaskan adalah kandung gitu. Kemudian opsi B, kakak ipar. Nah, sama ya, sama kasusnya ini. Kakak ipar juga bertindak sebagai, kakak ini bertindak sebagai unsur D atau inti, dan ipar bertindak sebagai keterangan gitu. Jadi atau penjelas. Nah, jadi kan bisa juga seperti ini adik-adik. Misalnya kakak ini kan banyak ya, bisa kakak tiri, bisa kakak kandung, bisa kakak ipar. Berarti ada penjelas itu umumnya ada banyak. Ada banyak yang bisa menjelaskan sesuatu inti ini. Seperti itu. Itu juga salah satu cara untuk menentukan yang mana inti dan yang mana penjelas. Kemudian adik sepupu. Adik yang dibahas di sini adalah adik ya, si adik. Berarti yang adik ini bertindak sebagai D atau inti. Dan sepupu itu bertindak sebagai unsur penjelas atau yang menerangkan. Gitu ya. Jadi sepupu di sini menjelaskan bahwa si adik itu adalah adik sepupu gitu. Jadi polanya sama ya, sudah DM. Kemudian kita lihat opsi bagian D, tua muda. Tua muda di sini kita tidak bisa tidak misalnya ya, kita memberlakukan seperti opsi yang sebelumnya. Misalnya adik sepupu, berarti sepupu ini menjelaskan tentang menjelaskan bahwa adik itu adalah sepupu.
Kalau tua muda, misalnya muda menjelaskan bahwa tua. Nah, tidak bisa ya, kalimatnya tidak atau maknanya tidak bisa diterima. Atau misalnya tua menjelaskan tentang muda. Nah, itu juga tidak cocok. Sehingga tua muda di sini polanya adalah pola keduanya memiliki unsur DD atau dua-duanya diterangkan atau inti. Nah, kemudian opsi E, adik kelas. Nah, sama dengan opsi yang sebelumnya ya, bahwa adik kelas itu, adik di sini bertindak sebagai inti dan kelas itu bertindak sebagai penjelas. Jadi menerangkan bahwa adik yang dimaksud itu adalah adik kelas. Berarti frasa yang tidak memiliki pola yang sama itu ada di opsi D ya. Gitu. Karena dari ke-5 opsi ini cuma opsi D yang sendiri dia polanya ya. Pola D diterangkan seperti itu. Oke, dari SMA 5 gua menjawab D. Ya, bagus sekali ya adik-adik. Dari sekolah lain juga harus semangat ya, harus semangat menjawab. Oke, kemudian kita menuju ke contoh soal yang kedua. Frasa yang memiliki struktur berbeda. Struktur berbeda yaitu. Nah, berarti kalau yang ditanyakan adalah struktur yang berbeda, bisa jadi kita harus melihat dari pola ya, pola frasanya yang tadi ya, DD, DM atau MD, atau melihat dari jenis kata atau kelas kata gitu ya. Jadi ada dua hal kalau yang ditanyakan adalah struktur. Nah, yang pertama kita coba mencari polanya dulu. Untuk opsi A, pemeliharaan lingkungan. Nah, di sini pola dari opsi A ini pemeliharaan lingkungan. Pemeliharaan itu bertindak sebagai inti ya, yang dibicarakan adalah pemeliharaan. Inti. Kemudian lingkungan itu adalah unsur yang menjelaskan bahwa yang mau dipelihara ini adalah lingkungan. Seperti itu. Jadi polanya adalah DM. Oke. Kemudian siklus opsi B ya, siklus alam. Nah, siklus alam ini, siklus itu bertindak sebagai unsur D ya, unsur D. Kemudian alam itu bertindak sebagai unsur menerangkan atau penjelas. Jadi siklus yang dimaksud di sini adalah siklus yang terjadi di alam. Untuk mengetahui juga ya, untuk mengetahui yang mana inti dan mana penjelasnya, bisa juga seperti ini. Siklus itu kan ada banyak jenisnya ya, ada banyak jenis siklus. Bisa siklus alam, bisa siklus biogeokimia, bisa siklus yang masuk ke dalam biogeokimia, misalnya siklus air, siklus hidrogen. Jadi ada banyak, penjelas itu biasanya ada banyak ya komponennya yang bisa menjelaskan terhadap suatu hal atau satu unsur gitu, yang bisa menjelaskan inti ya. Kemudian perlengkapan berkemah. Perlengkapan di sini bertindak sebagai D ya, atau inti frasanya. Kemudian berkemah itu bertindak sebagai yang menerangkan atau M, itu penjelas. Jadi menjelaskan bahwa perlengkapan ini adalah perlengkapan untuk berkemah. Jadi kan perlengkapan ada banyak ya adik-adik, bisa berupa perlengkapan bayi misalnya, perlengkapan kantor ya, jadi ada banyak. Nah, termasuk ini perlengkapan berkemah. Jadi berkemah itu merupakan penjelas, menjelaskan apa? Menjelaskan kata perlengkapan itu. Kemudian jumlah data. Jumlah data di mana jumlah ini bertindak sebagai unsur D atau inti ya. Kemudian data di sini menerangkan bahwa jumlah yang dimaksud itu adalah data gitu. Karena jumlah kan ada banyak ya, bisa jumlah uang, bisa jumlah pasien, jadi ada banyak. Kemudian kearifan lokal. Kearifan ini itu bertindak sebagai
inti atau D ya yang diterangkan, dan lokal itu bertindak sebagai M. Seperti itu. Jadi lokal menjelaskan bahwa kearifan itu yang dimaksud adalah skala lokal gitu ya. Berarti kalau kita lihat polanya sama semua ya dari opsi A sampai E. Berarti kita tidak bisa mendapat jawaban hanya sampai di menentukan pola. Berarti selanjutnya kita akan menentukan jenis kata dari setiap opsi. Oke. Opsi A, pemeliharaan lingkungan. Nah, ini juga ya adik-adik perlu diperhatikan pentingnya memperbanyak pengetahuan jenis kata karena sangat penting untuk bisa menjawab soal frasa. Pemeliharaan itu berasal dari kata benda. Kata benda biasa kita sebut dengan nomina ya. Kemudian lingkungan itu juga adalah nomina. Kalau adik-adik tidak tahu ya, nanti bisa cek di KBBI. Jadi tulis pemeliharaan, nanti akan muncul jenis katanya. Kemudian siklus alam. Siklus itu merupakan jenis kata benda, nomina ya. Kemudian alam juga adalah nomina. Lalu opsi C, perlengkapan. Perlengkapan itu juga masuk ke dalam kata benda. Kemudian berkemah. Berkemah berarti artinya melakukan perkemahan. Kalau melakukan suatu pekerjaan berarti tergolong ke dalam kata kerja atau verba ya. Kemudian jumlah data. Jumlah itu tergolong ke dalam nomina. Data juga tergolong ke dalam nomina. Kearifan lokal. Nah, kearifan lokal di sini, kearifan itu nomina. Lokal di sini itu bertindak sebagai nomina juga. Nah, berarti dari sini kita sudah bisa melihat ya, kalau ini nomina-nomina yang berbeda ada di opsi C ya, yaitu nomina dan verba. Gitu. Berarti unsur atau struktur yang berbeda dari kelima opsi ini adalah di opsi C ya, seperti itu. Jadi gampang ya, gampang untuk menentukan pola dan jenis kata kalau kita sudah paham. Oke, selanjutnya contoh soal yang ketiga. Frasa yang memiliki pola yang sama dengan frasa pohon mangga. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, yang pertama yang harus kita tentukan adalah menentukan pola dari pohon mangga dulu ya. Pohon mangga berarti pohon di sini bertindak sebagai inti ya, D. Kemudian mangga di sini bertindak sebagai penjelas. Jadi mangga menerangkan bahwa pohon itu adalah pohon mangga gitu. Nah, sekarang kita melihat di kelima opsi ini yang mana yang polanya sama. Seorang pegawai berarti polanya adalah seorang itu yang menerangkan dan pegawai itu adalah yang diterangkan. Ya, paham? Karena pegawai di sini dijelaskan bahwa oh pegawainya itu cuma seorang gitu. Kemudian kucing anggora. Kucing di sini bertindak sebagai D atau inti dan anggora di sini bertindak sebagai M. Anggora menjelaskan bahwa kucing itu adalah kucing anggora. Atau misalnya opsi C, sedang membaca. Sedang di sini bertindak sebagai M ya. Kemudian membaca bertindak sebagai D. Nah, jadi inti dari frasanya itu ada di membaca. Kemudian yang penjelas itu adalah kata sedang. Gadis cantik. Nah, gadis cantik itu polanya cantik itu bertindak sebagai di sini yang gadis di sini bertindak sebagai D ya. D. Kemudian cantik itu bertindak sebagai penjelas.
dia menjelaskan bahwa gadis itu adalah gadis yang cantik. Seperti itu. Kemudian dua warna. Dua warna itu polanya adalah dua itu adalah inti dan warna itu adalah menerangkan atau penjelas. Kenapa? Karena dua di sini ya, dua warna ini masuk ke dalam frasa numeralia. Ada kata bilangan ya. Nah, di mana kalau merupakan frasa numeralia berarti yang bertindak sebagai inti adalah bilangannya gitu. Nah, sekarang kita sudah bisa mengeliminasi yang mana yang tidak sama dengan frasa pohon mangga. Frasa pohon mangga itu DM, berarti kita bisa menghapus ini. Kita bisa menghapus ini ya, opsi C. Nah, yang tersisa adalah B, D, dan E. Nah, sekarang bagaimana cara supaya bisa mengetahui jawaban yang tepat? Yang dilihat adalah, kalau sudah menentukan pola, kita lihat lagi jenis kata ya. Kalau ini tadi adalah pola, sekarang kita melihat jenis kata. Nah, kucing, kalau kita lihat dulu untuk pohon mangga ya. Kalau pohon mangga itu jenis katanya adalah nomina. Kalau mangga itu juga adalah nomina. Oke, kalau kucing itu kucing itu adalah nomina ya, kata benda. Anggora juga karena nama hewan ya, jenis hewan, jadi makanya dia juga adalah nomina. Gadis cantik, gadis itu adalah nomina karena berupa orang. Kemudian cantik itu sifat, berarti adalah adjektiva gitu. Dua warna berarti dua itu bilangan ya, berarti dia numeralia. Warna itu adalah nomina. Nah, sekarang kita sudah bisa mengetahui yang mana jawaban yang tepat ya. Pohon mangga itu jenis katanya nomina. Berarti kita sudah bisa mencoret ini dengan opsi yang terakhir. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya, kucing anggora. Seperti itu. Ya adik-adik, jadi gampang sekali ya. Nah, ingat selalu untuk menjawab soal frasa, cari dulu polanya atau cari jenis katanya ya. Oke. Selanjutnya ini pembahasannya ya, kita skip saja. Nah, ini ada contoh soal yang keempat. Nah, di sini sebenarnya kita tidak perlu terlalu fokus ke bacaan. Kita langsung melihat ke soalnya. Frasa pada teks tersebut yang sebentuk dengan pembuatan barang. Yang sebentuk berarti bisa jadi polanya sama, bisa jadi juga jenis katanya sama. Nah, sekarang kita lihat dulu pembuatan barang. Pembuatan barang ini polanya adalah pola D dan M. Jadi yang dijelaskan adalah pembuatan, tapi pembuatan apa? Nah, barang itu memperjelas. Kalau kita lihat opsi A, ya, meskipun kita tidak membaca ini, kalau kita sudah terbiasa menjawab soal frasa, itu kita sudah bisa melihat opsi saja. Cuaca cerah, kalau kita melihat polanya, cuaca itu bertindak sebagai D atau inti. Jadi sesuatu yang dibahas di opsi A ini adalah cuaca. Kemudian cerah itu menerangkan atau menjelaskan ya. Menjelaskan terkait cuacanya gitu. Berarti sama ya. Kemudian opsi B, perubahan iklim. Perubahan iklim di sini, perubahan itu bertindak sebagai inti dan iklim bertindak sebagai menerangkan. Menerangkan ya. Gitu. Kemudian panas ekstrim sama. Polanya D itu panas, kemudian ekstrim itu penjelas ya. Kemudian konsekuensi lokal. Konsekuensi lokal berarti polanya adalah D dan M. Sama ya. Kemudian ratusan tahun. Ratusan tahun ini karena dia adalah frasa numeralia ya. Berarti yang di depan ini adalah D, inti, dan ternyata polanya sama. Berarti kita akan melihat dari segi jenis kata ya, jenis kata.
Oke, kalau dari kalau pembuatan barang ya, pembuatan barang itu berarti jenis katanya adalah nomina, barang juga adalah nomina. Nah, kalau kita lihat opsi A, kalau opsi A itu cuaca cerah, cuaca itu adalah nomina, cerah, cerah itu sifat ya, berarti adjektiva. Kalau B, perubahan iklim, perubahan itu adalah nomina, iklim itu adalah nomina. Oke, bisa jadi jawabannya B ya. Kalau C, panas ekstrim, panas itu adalah nomina, ekstrim itu sifatnya ya, tingkatannya, berarti dia adalah adjektiva atau kata sifat. Kemudian D, konsekuensi lokal. Konsekuensi lokal, konsekuensi itu nomina, lokal di sini itu bertindak sebagai tergolong ke dalam adjektiva. Kenapa? Karena konsekuensi lokal di sini dijelaskan bahwa konsekuensinya itu berada dalam skala lokal. Jadi jadi tergolong ke dalam adjektiva. Kemudian ratusan tahun, ratusan itu numeralia dan tahun itu adalah nomina. Berarti sudah bisa kita dapatkan ya jawabannya. Jawaban yang sama dengan jenis kata pada frasa ini adalah opsi B ya, nomina, nomina, seperti itu. Nah, jadi adik-adik sebenarnya meskipun kalau kita sudah tahu dan sudah sering menjawab soal seperti ini, meskipun tidak dikerjakan polanya, kita langsung bisa mengerjakan jenis katanya saja ya. Untuk lebih mengefisienkan waktu. Dan bacaan tidak perlu kita hiraukan ya, kecuali kalau kita bingung dengan bingung dengan opsinya, seperti itu. Ini penjelasannya ya. Oke, selanjutnya, nah ini juga ada bacaan, tapi kita skip bacaannya saja ya. Kita akan menuju ke soal. Frasa manakah pada bacaan di samping yang memiliki jenis kata yang sama? Jadi yang diminta adalah jenis kata. Jenis kata yang sama ya. Jenis kata yang sama dengan jenis kata konvensional pada frasa metode konvensional. Berarti frasanya ini adalah frasa metode konvensional. Nah, yang diminta adalah jenis kata. Sebenarnya bisa saja kita langsung mencari jenis kata dari membandingkan ya jenis kata metode konvensional dengan yang di opsi. Tetapi untuk menghindari salah jawab ya, untuk menghindari itu jangan sampai ada dua opsi yang memiliki dua yang sama dengan metode konvensional, sehingga harus kita cari dulu polanya gitu. Nah, resmi tersedia, frasa resmi tersedia itu kalau kita lihat ya sebelumnya ya, kita lihat dulu untuk metode konvensional. Metode konvensional itu polanya adalah DM ya. Polanya DM, metode konvensional. Kemudian kalau opsi A, resmi tersedia. Ini polanya adalah MD ya. Kenapa bisa? Karena kita bisa lihat di bacaan. Saya senang memberitahu Anda bahwa metode baru untuk mengatasi bunyion akhirnya resmi tersedia. Ini ya frasanya. Kalau kita mau mengetahui yang mana inti dan yang mana penjelas, coba hilangkan penjelasnya. Kalau kita hilangkan resmi, ya, apakah makna berubah? Saya senang memberitahu Anda bahwa metode baru untuk mengatasi bunyion akhirnya tersedia di Indonesia. Maknanya sama ya dengan kalau kita misalnya menggunakan kata resmi tersedia sama kalau misalnya dihilangkan resmi. Tetapi kalau yang dihilangkan adalah tersedia, saya senang memberitahu Anda bahwa metode baru untuk mengatasi bunyion akhirnya resmi di Indonesia. Nah, itu maknanya berubah gitu. Jadi, kata resmi di sini itu bisa dihilangkan. Karena bisa dihilangkan, berarti resmi bertindak sebagai penjelas dan tersedia bertindak sebagai yang diterangkan atau inti. Kemudian, selanjutnya opsi B, cara revolusioner. Cara di sini bertindak sebagai D, ya inti, dan revolusioner ini
merupakan penjelas, dia menerangkan revolusioner ini, cara yang dimaksud itu adalah cara revolusioner. Lalu penyakit bunion, nah ini jelas ya, penyakit itu adalah inti dan bunion itu adalah penjelasnya atau yang menerangkan, karena penyakit itu kan banyak ya, banyak gitu. Bisa penyakit kulit, penyakit dan seterusnya ya, termasuk penyakit bunion. Lalu frasa menghilangkan kapalan. Nah, ini juga mudah, menghilangkan itu adalah inti dan kapalan itu adalah penjelasnya. Lalu opsi E, selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun ini polanya adalah MD ya. Nah, berarti yang tidak sama dengan metode konvensional itu cuma yang opsi E. Berarti opsi E sudah bisa kita hilangkan. Ternyata yang lain sama. Berarti kita melihat lagi dari jenis kata ya. Jenis kata. Nah, metode konvensional itu jenis katanya adalah ini ya, adjektiva. Adjektiva ya. Konvensional itu adalah adjektiva. Nah, kalau kita lihat opsi A ya, opsi A itu yang menjadi resmi ya, resmi itu bukan adjektiva. Tersedia ya, tersedia itu adalah kata verba. Opsi A. Kalau opsi B, cara revolusioner itu adalah kata sifat atau adjektiva. Kalau C itu yang bertindak sebagai M ya, yang kita lihat yang bertindak sebagai M, bunion itu adalah nomina. Nomina berarti kata benda. Kalau D, menghilangkan kapalan itu adalah kata benda atau nomina. Nah, sehingga kelihatan ya, sudah kita ketahui jawabannya. Yang sama dengan konvensional, jenis kata konvensional itu atau adjektiva ada di opsi B ya. Opsi B yaitu frasa cara revolusioner. Seperti itu ya adik-adik. Nah, jadi sangat mudah sebenarnya untuk menjawab soal-soal frasa seperti ini kalau kita sudah memahami pola frasa, jenis kata. Nah, itu yang harus adik-adik tingkatkan lagi. Jadi perbanyak mengerjakan soal-soal seperti ini ya. Oke, adik-adik, itulah tadi ya pembahasan kita terkait materi frasa. Semoga adik-adik bisa memahami dengan baik apa yang kakak sudah jelaskan. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru pendamping yang masih setia sampai akhir pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.